Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan topik perbincangan kita pagi ini adalah mengenai pernikahan anak atau pernikahan usia dini. Ini karena memang Indonesia sebagai salah satu negara yang masih tergolong banyak melakukan praktik pernikahan usia dini, yang mana ini kemudian menjadi konsentrasi pemerintah kita karena sekali lagi pernikahan anak atau pernikahan usia dini membawa dampak atau membawa kerugian yang cukup banyak. Salah satunya adalah pendidikan atau jenjang pendidikan yang terputus di usia dini, yang semestinya harus diselesaikan mungkin sebaiknya hingga sarjana begitu. Nah, saudara, untuk membahas topik ini saya telah kedatangan dua tamu luar biasa pada pagi ini. Saya sapa dulu kepada yang pertama, ada Bapak Muhammad Taufan Ramli dari Yayasan Bakti. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Oke, saya panggilnya Pak Taufan atau Pak Ramli? Taufan aja. Taufan ya. Ramli nama bapaknya Bapak berarti betul, ya. ya. Oke, di sebelah saya ada Ibu Nur Anti Majid, yaitu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik Bapak dan Ibu, tema kita pagi ini adalah pernikahan anak usia dini. Begitu. Saya mungkin ingin gambarkan dulu kepada pemirsa, sebenarnya seberapa krusial kondisi atau fenomena ini di negara kita dari Bakti. Iya, kalau kita melihat dari sisi fenomena ini memang sudah sangat sudah tidak dalam konteks toleransi lagi ya. Karena misalnya saya ambil data, Indonesia termasuk dari 37 dari 73 negara yang tingkat perkawinan anaknya relatif tinggi. Kemudian yang kedua, untuk provinsi, untuk Indonesia sendiri menurut data Bappenas, itu dari 2 juta perkawinan per tahun, itu 35% itu adalah perkawinan anak. Kemudian untuk Sulawesi Selatan, kita dapat data dari PKK, sampai dengan 2018 ini berjalan, itu sudah ada 720 anak yang dinikahkan. Nah, sehingga ini data-data menurut kami sudah sangat tidak bisa ditoleransi dalam konteks untuk perkawinan anak. Oke, dari data tersebut di Sulawesi Selatan khususnya, ini rata-rata usia anak yang dinikahkan itu jenjangnya berapa Pak? Jadi kalau kita berbicara tentang anak, berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, rata-rata perkawinan anak yang terjadi itu range umurnya antara 15 sampai dengan 18 tahun. Tetapi ada juga anak yang di bawah usia 15 tahun itu yang sudah dinikahkan. Jadi misalnya dia baru berusia 14 tahun, 12 tahun, atau mungkin baru tamat SD. Oke, apalagi beberapa waktu lalu juga di media sosial ini sempat viral ya di Sulawesi Selatan. Iya, ini sering betul. sekali tentang pernikahan. Anak. Kalau bukan tentang pernikahan anak usia dini, tentang jumlah mahar yang heboh seperti betul, itu. betul. Oke, nah saya ke Ibu Anti Majid ini dari Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana sih pandangan Ibu sebagai birokrat yang menangani ini? Penanganannya sudah sejauh mana dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari tingginya pernikahan anak usia dini? Iya. Yang kita perlu prihatin, tadi data sudah ada ya, tapi yang tertinggi itu yang di bawah 15. Wow. Jadi Sulsel itu urutan kelima di Indonesia, di bawah 15 tahun. Kalau yang kita mengacu pada undang-undang perkawinan kan 16. Ini malah di bawah 16. Nah kan, kalau disebutkan 16-18 mungkin saja ya, karena undang-undang perkawinan kita masih membolehkan. Walaupun dalam tanda kutip ada beberapa pasal yang sebenarnya, misalnya di pasal 6 undang-undang perkawinan itu kan mengakui bahwa usia dewasa itu 21 tahun. Kalau ada yang mau menikah di bawah usia 21 tahun, maka dia wajib meminta izin kepada orang tuanya. Lalu dikasih batasan. Yang meminta izin itu 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Nah, kenyataannya sekarang tidak ada anak yang meminta izin, malah orang tuanya kan yang mau. Jadi di pasal itu sebenarnya kalau mau dilihat
kalau mau ditilik ya, ditelaah, kan anaknya yang mau sebenarnya. Ini kan banyak kan anaknya tidak mau, mereka mau sekolah. Jadi faktor-faktor penyebabnya banyak, lintas sektor faktor penyebabnya. Cuman yang perlu kita juga garis bawahi bahwa ada beberapa fenomena yang karena pergaulan berisiko. Saya tidak mau bilang pergaulan bebas, karena pergaulan bebas banyak yang bergaul bebas tapi tidak berisiko. Kalau misalnya mau disebutkan jangan bergaul bebas, ya dipingit lagi orang kan? Iya, malah nggak boleh keluar juga di ya. dalam rumah ini. Nah, dia bergaul beresiko. Anak-anak kita ini bergaul beresiko di luar. Nah, itu faktor yang mungkin kita perlu garis bawahi. Karena itu kan berkaitan erat dengan moral, dengan nilai-nilai sosial, nilai agama yang ada di masyarakat. Kalau faktor lain yang misalnya yang tadi pengalihan tanggung jawab. Tapi perlu juga tidak bisa juga kita berlindung di balik ekonomi, karena banyak karena gaya hidup, pernikahan impian, yang tadi kan yang heboh tentang uang panaiknya Sulsel kan gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau mau ditarik ke ini, itu kan modus-modus halus perdagangan orang, perdagangan anak, kan? Kalau memang mau dikasih uang panaik banyak, tidak usah disebut. Supaya tidak ada gibah di masyarakat, mau 1 miliar mau berapa tidak usah diumumkan gitu. Kalau memang seperti itu, tapi kalau diumumkan kan bisa menjadi yang viral gitu kan, tak perlu ditahu orang. Justru yang perlu diperbanyak sebenarnya mahar, bukan uang panai, karena mahar yang akan diberikan kepada perempuannya. Jadi mahar yang sah juga di mata yang agama sah, sebenarnya. iya. Uang panai itu budaya, tradisi sebenarnya. Tapi itu yang diheboh-hebohkan. Baik. Nah, kalau ditarik ya itu modus halus sebenarnya memperdagangkan anak. Bahkan banyak setelah itu terjadi perceraian atau apa, kan bukan seperti begitu tujuan mulia pernikahan sebenarnya. Ya. Baik, jadi sekali lagi memang penyebab dari tingginya angka kasus pernikahan anak usia dini ini masih disebabkan sekali lagi ada faktor-faktor budaya yang bermain dan juga pergaulan beresiko, istilah dari Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan ini namun di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pernikahan anak usia dini, yang mana ini adalah fenomena yang masih dari data statistik tinggi sekali kasusnya terjadi di Indonesia dan khususnya saudara di Sulawesi Selatan. Saya kembali ke Pak Taufan dari Yayasan Bakti yang tentu ini menjadi concern juga dalam penelitiannya. Pak, selain alasan-alasan yang disebutkan dari Ibu Anti Majid tadi, ini dari pandangan Bakti atau mungkin hasil penelitian Bakti, apa sebenarnya menurut data yang menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan anak usia dini? Iya. Kalau kita lihat alasan klasiknya, yang pertama pasti persoalan tentang kemiskinan tadi. Yang kedua, pendidikan yang rendah di masyarakat. Nah, ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bahwa ternyata perubahan ruang hidup masyarakat juga itu berkontribusi pada terjadinya perkawinan anak. Misalnya dulu masyarakat hidup dalam kondisi sebagai masyarakat agraris, kemudian berubah menjadi masyarakat industrial. Nah, ini yang kemudian juga ikut berkontribusi pada terjadinya perkawinan anak. Kemudian tadi saya menyambung dari Ibu Anti, persoalan tradisi juga. Jadi tradisi itu sudah sangat melekat di masyarakat kita. Misalnya juga tradisi dan budaya, misalnya seorang anak dari sejak kecil itu sudah dijodohkan dengan keluarganya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kamu sudah besar, tanda kutip menurut mereka, itu kamu akan dikawinkan. Tapi besar dalam definisi masyarakat itu ya itu ketika dia sudah tamat SMP, sudah akhir balik, itu sudah akhir balik itu, maka itulah yang kemudian dikatakan dewasa menurut masyarakat, yang kemudian mereka sudah bisa dikawinkan. Itu mungkin yang beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Baik, jadi memang ada dari data pemerintah dan juga Yayasan Bakti pun sepakat bahwasanya tradisi dan faktor ekonomi sebenarnya masih berperan besar dalam tingginya angka kasus pernikahan anak di usia dini. Saya kembali ke Ibu Anti Majid. Ibu, sebenarnya peringkat Sulsel itu dari fenomena seperti ini dia di antara provinsi lainnya dia berada di mana?
Kalau Sulsel berada di urutan kelima yang di bawah 15 tahun. Di bawah 15 lah. Jadi undang-undang perkawinan kan 16. Dia di bawah 15. Berarti semua pakai dispensasi ya. Ini data yang yang melalui pengadilan agama. Yang tidak terdata itu fenomena gunung es. Karena ada kan yang mengawinkan saja anaknya, karena dia sudah tahu sebenarnya. Jadi masyarakat itu sudah ngerti hukum, malah seakan-akan mempermain-mainkan. Jadi dia nikahkan dulu, nanti dia urus gimana caranya supaya dapat akta nikah. Nah itu kan sebenarnya mempermain-mainkan hukum. Itu yang mau lagi disosialisasi di masyarakat. Nah Sulawesi yang menjadi perhatian kita kok dari yang 15 tahun ke bawah itu semua Sulawesi, semua wilayah Pulau Sulawesi, hanya dicampur kalau tidak salah Papua ya. Jadi mulai dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah itu kan pertanyaannya, ada apa di Pulau Sulawesi? Kecuali di Sulawesi Utara. Nah ini kan kalau misalnya kita tidak cegah, yang dampak pertama di perkawinan anak itu khususnya perempuan. Khususnya perempuan itu karena kalau perempuan kan berjejak. Perkawinan itu di perempuan berjejak. Artinya dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita lihat dari angka putus sekolah, itu banyakkan di perempuan. Data ada tuh di setiap sekolah yang tidak ikut ujian. Itu kelas 3 ya, kita tidak hitung kelas 2, kelas 1 yang putus sekolah. Yang tidak ikut ujian itu tinggi. Perempuan. Dan kebanyakan perempuan. Baik, jadi salah satu dampak negatif juga ini adalah seperti rantai begitu ya. Yang terjadi dari pernikahan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang bisa saja terputus. Nah, saya bisa tambahkan sedikit, ada yang kelupaan. Salah satu juga yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak ini ada celah dalam undang-undang perkawinan kita nomor 1 tahun 1974. Iya, bagaimana? Di mana batasan usia anak perempuan menikah itu 16 tahun, sedangkan laki-laki itu 19 tahun. Ini juga menjadi concern teman-teman di koalisi Stop Perkawinan Anak dan pemerintah untuk mendorong menaikkan batasan usia itu. Untuk perempuan itu di usia 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki di usia 21 tahun. Harapannya yaitu untuk mencegah terjadinya perkawinan anak itu. Baik, jadi ini terus didorong upaya untuk menaikkan standar batas usia pernikahan warga negara Indonesia. Jadi selain tadi dampak negatif dari pernikahan anak usia dini, bahwasanya yang menjadi sorotan adalah memang terasa sekali di sekolah-sekolah kebanyakan ini putus sekolah karena menikah. Apalagi dari hasil penelitian dari Yayasan Bakti? Selain dari sisi pendidikan, ada juga persoalan utama dari sisi kesehatan reproduksi perempuan. Karena kalau biasanya usia anak itu kesiapan alat reproduksinya itu untuk dibuah itu belum siap, sehingga berakibat pada satu biasanya tingkat kematian ibu karena misalnya terjadi pendarahan. Yang kedua biasanya juga tingkat kematian pada bayi. Nah ini yang efek-efek negatif yang menurut kita itu sangat besar sekali dampaknya. Selain itu Indonesia sekarang lagi menyusun satu rencana aksi daerah atau rencana aksi nasional untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau perkawinan anak ini terjadi, maka kita pastikan bahwa Indonesia tidak akan bisa memenuhi satu tujuan pertama, yaitu mengurangi kemiskinan. Karena pasti kalau anak di usia menikah pada usia anak, maka yang terjadi adalah kemiskinan baru atau kemiskinan struktural. Nah, ini yang kita dorong, makanya kenapa kita sangat concern dengan stop perkawinan anak. Jadi ada faktor kesehatan juga yang dapat menjadi resiko berbahaya bagi orang yang menikah di usia dini. Dan apalagi yang menjadi dampak negatif dari pengamatan Yayasan Bakti selama ini? Selain itu, yang kemungkinan bisa terjadi adalah kekerasan. Karena pertama dari sisi kesiapan mental mereka belum matang, sehingga bisa saja anak yang dikawinkan usia muda, terutama pada perempuan yang paling banyak terjadi itu terjadi kekerasan, kekerasan fisik misalnya, kemudian kekerasan psikis. Nah ini yang kemudian misalnya menjadi dampak yang menurut kita ini menjadi
agak susah untuk memutus rantai kekerasan yang terjadi pada perempuan, karena ini akan berkelanjutan terus. Ketika dia keluar dari rumah, harapannya dia akan punya keluarga baru, ternyata mereka tidak matang dari sisi emosi, akhirnya mengalami kekerasan berkelanjutan di dalam keluarga yang baru. Oh, ternyata banyak sekali dampak laten nih sebenarnya yang dirasakan atau yang terjadi ketika seorang anak menikah di usia dini. Baik, di segmen ketiga nanti saudara kita akan bahas apa saja sebenarnya yang langkah yang harus kita lakukan atau apa upaya yang telah ditempuh oleh pihak-pihak terkait untuk setidaknya bisa mengurangi angka pernikahan anak di usia dini dan nanti akhirnya kita bisa menghapuskannya bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan topik pencegahan pernikahan anak usia dini. Bu, Anda sebagai pihak pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu, apa saja sebenarnya langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini? Ya, tentang promosi saya kira kita sudah lihat ya teman-teman bagaimana mempromot, bagaimana melakukan sosialisasi, kemudian untuk kita punya gubernur baru, itu dia mengamanahkan untuk membuat roadmap, untuk membuat peta jalan sebenarnya supaya kita tahu apa sebenarnya langkah-langkahnya, lalu bersinergi, tidak bisa sendiri. Dinas PPPA bukan sendiri menangani perlindungan anak karena isu anak itu isu lintas sektor. Jadi ada 7 pilar kalau kita sekarang istilahkan, ada 7 pilar di dalamnya di pernikahan anak, misalnya Kementerian Agama, Pengadilan Agama, kemudian PPPA, kesehatan, pendidikan. Jadi ada banyak harus bersinergi di dalamnya. Jadi kita sekarang ini di samping membuat konsep kampanye untuk yang umum harus dilakukan oleh desa, kita akan menyusun di 2019 itu roadmap. Jadi siapa melakukan apa mulai dari tahun 2019 sampai 2023 supaya kita bisa mengukur sebenarnya mulai dari pendidikannya, bisa kita ukur bagaimana angka partisipasi sekolah, karena itu juga menyumbang IPM kita bagaimana, itu akan menyumbang juga. Kemudian pengangguran kita bagaimana, itu akan menyumbang juga. Kita lihat sekarang kalau peluang kerja, Indonesia kan masih berdasarkan ijazah. Kita lihat kalau di PNS yang baru-baru ini kan tidak ada lagi jasa SMA. Mau kerja apa? Itu yang dia maksud tadi Pak Topan, akan terjadi kemiskinan struktural. Nah, itu langkah yang 2019 ini akan dibuat adalah kita akan petakan siapa melakukan apa dari seluruh sektor sampai 2023. Sehingga ada target kita sampai 5 tahun ke depan, itu targetnya apa saja, itu yang akan kita lakukan. Intinya pemerintah akan memaksimalkan roadmap yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Belum, akan disusun. Akan disusun dan tentunya ini koordinasi antara lembaga terkait ini akan dipermantap lagi, Bu ya. Dari Yayasan Bakti sendiri selaku pihak yang concern dalam mengkaji masalah-masalah yang terjadi di kawasan timur Indonesia, apa sebenarnya celah yang terjadi misalnya dari selama ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin ada solusi yang terbaik begitu dari pandangan Yayasan Bakti? Ya, kami pikir bahwa pemerintah sudah punya satu komitmen yang kuat untuk bagaimana mencegah terjadinya perkawinan anak. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anti, ada beberapa bentuk-bentuk kampanye, sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat. Tetapi benar yang dikatakan Ibu Anti bahwa ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat sosial juga harus terlibat di dalamnya. Makanya kita punya satu gerak bersama untuk stop perkawinan anak, karena pelaminan bukan tempat bermain bagi anak. Nah, jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan termasuk dengan momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai dari 25 November kemarin sampai dengan 10 Desember. Nah, di situ ada beberapa aktivitas atau ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, misalnya kampanye ke sekolah-sekolah. Kemudian ada sosialisasi ke
berbagai media, kemudian ada talk show, termasuk juga kemarin ada audiensi dengan Ibu Rektor Unhas untuk bagaimana memasukkan materi tentang perkawinan anak ini ke dalam tematik KKN. Karena adik-adik KKN itu kan akan berada di desa-desa ya. Nah, harapannya mereka juga akan bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat. Baik. Nah, itu beberapa aktivitas yang kita lakukan. Baik. Nah, ini ternyata menarik sekali. Ada semacam peringatan begitu. 16 hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Ya. Apa saja kalau begitu kegiatan yang dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, jadi ada beberapa aktivitas. Misalnya kemarin di tanggal 26 November kemarin, Bakti melakukan temu remaja Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros dengan mengangkat tema Stop Perkawinan Anak, Pelaminan Bukan Tempat Bermain bagi Anak. Itu mengikut sertakan hampir 350 anak dari SMP dan SMA. Kemudian juga ada teman-teman dari masyarakat sipil dan pemerintah. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ada beberapa kelompok sosial atau kelompok masyarakat yang ikut terlibat di dalam gerakan ini. Yang pertama Bakti sendiri, yang kedua Institute of Community Justice atau ICJ, kemudian FPMP, KPI atau Koalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan, LPA Lembaga Perlindungan Anak Sulsel, Dewi Keadilan Sulsel, SPAK, Yasmip Sulawesi, HWDI ini Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Forhati, Fatayat NU Sulsel, Aji Makassar atau Aliansi Jurnalis Independen, kemudian Sekolah PRT Parekat, Fik Ornop, KPI Cabang Makassar, KPI Cabang Takalar, KPI Cabang Maros, Maupe dan Lembaga Bantuan Hukum. Jadi tentunya kalau melihat daftar ini sangat concern sekali kita terkait dengan persoalan perkawinan anak. Baik, sayang sekali kita tertutup durasi hanya 30 menit jumpa kita di pagi ini. Terakhir, silakan saya persilakan untuk Ibu Anti Majid sampaikan imbauan atau pesannya terhadap fenomena ataupun juga pencegahan perkawinan anak usia dini. Silakan, Bu. Ya, pesan saya sebenarnya jangan kembali lagi ke masa dulu. Jadi zaman dulu, zaman saya kecil-kecil malah disuruh untuk sekolahlah. Kok mau kembali lagi ke situ? Khususnya yang anak-anak perempuan ya. Orang tua zaman dulu kita, ya dia maunya dia yang kerja, anak-anaknya sekolah, supaya dia anaknya tidak seperti dia. Ini kita mau mencegah sebenarnya, misalnya TKI, jangan melahirkan TKI dong. Ya, buruh jangan melahirkan buruh lagi. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Melahirkanlah yang di atas buruh. Nah, itu yang kita inginkan, yang berpendidikan. Supaya rata-rata angka pendidikan kita sudah bagus. Sekarang rata-rata kita di SMP. Jadi biar dokter, biar profesor, tetap SMP. Baik. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Intinya jangan kembali ke zaman dulu, karena sesungguhnya leluhur kita pun menginginkan masa depan yang lebih baik. Iya, kalau kembali ke agama kan disebutkan muliakan anak-anak, membaguskan pendidikannya. Itu dia. Terima kasih Ibu Nur Anti Majid, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dari Dinas P3A Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga kepada Bapak Muhammad Taufan Ramli dari Yayasan Bakti. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narunda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.